Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih pagi kan? Ada sarapan ya? Kalau belum nanti silakan ke kantinnya Ibu Mobil 1. Supaya semangat, ada yang dulu sebentar ya. Nanti kalau saya katakan SMP 1 benar, jawabannya rapi, yes gitu ya. Bisa ya? Oke. Dan coba ya. SMP 1 benar. Rapi, yes. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang telah hadir pada kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Jadi budaya positif ini nanti bermuaranya kepada kesepakatan kelas. Tapi nanti Bapak Ibu di luar kelas nanti akan mempraktekannya di kelas masing-masing. Oke. Jadi materi yang akan dibahas pada kesempatan hari ini yaitu ada tentang pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian cara kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca atau sudah mendengar di PMM ya, kan sudah membuka PMM ya, minimal PMM yang topik 1 ya. Pasti tidak asing lagi bahwa menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu paradigma menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun pendidikan paradigma baru ini menurut standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sebagaimana tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Jadi pembelajaran itu paradigma sekarang pertama harus interaktif ya, harus interaktif. Jadi tidak monoton ya, tidak hanya dari guru saja yang ceramah, tidak. Kemudian ada juga harus inspiratif. Jadi harus memberikan inspirasi, tidak hanya membaca, kemudian ulangan dan membaca lagi, menghafal seperti itu ya, tidak. Kemudian menantang, merasa jadi anak itu merasa tertantang untuk belajar, ya. Jadi jangan bukan berarti menyenangkan itu tidak menantang, jadi menyenangkan tapi menantang. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Sekarang teori kontrol. Materi berikutnya yaitu teori kontrol. Nah, sebelum ke materi teori kontrol, saya ingin memberikan dulu tentang kegiatan tentang kepalan tangan. Bapak Ibu kan suka mengepal tangan ya? Ya, kepal begini ya. Nah, di sini ada A dan B. A itu Anda dan teman Anda ya. Jadi Ibu atau Bapak dan temannya ya. Di A saya, kemudian B-nya temannya. Ada sobeklah secari kertas kecil. Mangga disobek ada secari kertas kecil, sobek, disimpan di dalam genggaman. Harus rapat ya genggamannya. Oke. Ya. Ya, di kertas itu tulisannya benda berharga. Jadi menganggap kertas itu adalah benda berharga. Ya kalau tidak ada kertas
suatu benda yang sangat berharga. Apa itu benda yang sangat berharga? Misalnya HP. HP. Kalau HP nggak bisa dibilang betul-betul begini Pak. Emas. Ya, bisa ya emas, berlian, bisa ya. Genggam. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Pokoknya harus kuat, jangan sampai terbengkak. Ya. Nah, sekarang teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga juga, ya. Tadi kan Anda udah pegang sekuat tenaga nih, jangan sampai terbengkak. Nah, ada teman Anda yang memaksa nih, minta untuk membuka, untuk mengambil benda yang kita pegang. Ya. Dibujuk, dirayu, ayo dong dibuka, ayo dong gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, coba apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menjaga dan memeratkan. Menjaga, memeratkan, jadi memperkuat ya. Iya. Ya, terus buat jatuh gitu, mempertahankan sekuat tenaga, pokoknya jangan sampai lolos gitu ya. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa dipertahankan? Berharga ya. Walaupun dibujuk, dirayu, kita dipertahankan. Oke, next. Jadi intinya kita mempertahankan apa yang kita miliki itu berdasar dari dorongan dalam diri kan. Walaupun dibujuk dari luar, tetap kita tidak bergeming. Karena itu berdasarkan dari kontrol diri kita sendiri. Nah, sementara ini, selama ini kita terpaku pada kontrol yang sebenarnya adalah ilusi belaka. Ya, selama ini kita terpaku dengan kontrol yang hanya ilusi belaka. Jadi selama ini kita merasa guru itu mengontrol murid. Yakin ya merasa begitu kan? Ya kan? Kamu harus mengerjakan. Anak patuh ya, ada kan anak yang patuh ya. Berarti kita bisa mengontrol dia gitu ya. Kemudian kita juga merasa ini sama bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu suka melakukan itu kan? Suka ya? Mengkritik ke anak nih, kamu tuh gak boleh begitu ya, kamu sebaiknya ini. Dan kita merasa yakin bahwa kritikan kita ini, ya kritikan yang kita berikan kepada anak itu akan menguatkan karakter dia. Jadi kita berhasil nih membuat karakter dia baik karena kita yang mengkritik dia, gitu ya, nggak memberitahu kan? Itu kita merasa ini selama ini kita merasa bahwa kita yang mengkritik itu bisa menguatkan karakter si anak tersebut. Itu yang selama ini kita rasakan, kita pahami. Penguatan positif, apa sih penguatan positif itu? Contohnya misalnya setiap hari harus baca Quran ya. Itu kan positif, memang bagus ya. Tapi apakah itu betul-betul akan efektif dan bermanfaat? Apakah kalau di rumah dia akan mengaji terus? Tidak ya. Tidak menjamin ya, tidak menjamin. Jadi kita kan selama ini merasa dilatih ngaji, latih baca setiap hari sebelum belajar. Tapi itu belum tentu efektif di rumah, saat di rumah. Mungkin dia melakukannya karena di sekolah. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita suka, ya saya pribadi ya, selama ini kadang harus suka memaksa kepada anak nih di kelas ya, sering tuh ya. Pak Anto kan sering ya. Jadi aku aja ya, memang sering kan kita memaksa kepada anak. Kamu harus kerjakan, pokoknya mah harus kerjakan. Gimana caranya harus selesai sekarang juga. Nah, gitu kan? Memaksa tanpa memberikan pilihan. Itu adalah ilusi kontrol yang sebenarnya ini kita itu mengadopsinya adalah pada teori stimulus respon ya. Masih ingat ya zaman kuliah, masih ingat kan tentang pendidikan ya? Ya masih ingat ya Mas. Jadi kita biasanya menggunakan teori stimulus respon.
Jadi pada saat tadi kita mengepal, ya tadi masih ingat kan kita mengepal, mempertahankan. Kenapa kita mempertahankan kepala kita tadi? Karena di dalamnya berisi benda yang sangat berharga. Nah, benda yang berharga itu tidak boleh diambil orang lain. Apa motivasi kita? Itu berasal dari mana motivasi kita? Berdasarkan dari dalam diri kita sendiri, karena kita ingin mempertahankan diri kita yang sangat berharga. Meskipun dari luar tadi dibujuk ya. Jadi sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita. Itu bersifat instinktif ya. Insting yang memiliki kontrol itu. Pertama, kalau kita mengacu kepada teori stimulus respon, pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Jadi kita ini biasanya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kan gitu ya. Kita kemudian kan gitu ya. Pokoknya dia harus nurut dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi kita memperlakukan anak itu harus sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi kita mengontrol orang. Nah, kemudian kalau teori kontrol bukan kita memaksakan orang lain supaya berpandangan sama dengan kita, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Jadi kita yang harus memahami. Jangan kita yang maksa ke anak kamu harus nurut ke ibu gitu ya, enggak, tapi kita yang memahami pandangan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, teori stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak datang terlambat, kamu salah, kamu datang terlambat, gitu kan? Anak tidak mengerjakan tugas, berarti salah, dia sudah berbuat salah, ya. Anak misalnya berantem, kita menjadinya kan salah, ya. Anak melakukan hal-hal yang misalnya mengganggu orang lain, itu salah. Nah, itu menurut teori stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu bahwa anak itu melakukan apa, pasti tujuannya. Ya, banyak tujuannya, misalnya mencari perhatian, itu tujuannya juga ya. Atau menjaga harga diri juga mungkin. Kan mungkin dia tidak mau diinjak-injak oleh temannya sehingga dia berantem gitu ya. Itu kan pasti ada tujuannya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge bahwa dia berlaku sesuatu yang salah. Tapi kita harus tahu dulu apa latar belakangnya, tujuan dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi kita mengontrol orang lain, kalau sekarang ini orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apapun yang Anda lakukan itu Anda yang punya kontrol, bukan orang lain. Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7 ya, misalnya ngajar jam pertama jam 7. Kenapa Bapak Ibu berangkat jam 7 sudah ada di sekolah? Apakah karena takut sama kepala sekolah atau emang kontrol dari diri sendiri? Jadi sebetulnya itu adalah ada pada diri sendiri, ya, kontrol dari diri sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan untuk melepaskan kontrol saya sendiri. Kan tiba-tiba saya mau berangkat pagi-pagi, itu sebetulnya ada dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang tadi yang kebalikannya. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
anak suka sama kita dikasih perintah misalnya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena dia menurut ya. Apakah dia itu menurut itu karena kontrol kita? Ternyata itu bukan karena kontrol kita, bukan. Tapi karena jiwa dia melepaskan, ya, membiarkan kontrol dirinya untuk melakukan hal itu. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, kita kan dibujuk dulu anak-anak tuh ya, melakukan kesalahan atau malas atau mengerjakan tugas kan bujuk dulu. Nah, dibujuk sekali dua kali dibujuk nggak mempan, akhirnya kan dipaksa. Nah, itu menurut teori stimulus respon, pasti ujung-ujungnya dipaksa. Paksa. Ya, pokoknya harus gitu ya. Itu Wajib. menurut teori stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol, jadi kita tidak bisa memaksa, ya. Kita harus melakukan kolaborasi. Jadi ditanya dulu kenapa, alasannya apa, tujuannya apa, baru nanti kita bisa memberikan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian untuk stimulus respon ini yang tadi diajak, yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi biasanya guru yang pengen menang kan, ya harus nurut pokoknya. Berarti kan si murid yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol kita berpikirnya menang-menang atau istilahnya win-win solution. Ya? Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya harus menang dua-duanya. Ya, seperti itu. Jadi itu menurut teori kontrol. Itu Bapak Ibu. Ya. Next. Sekarang kita tanya disiplin. Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Ya, bisa. Mengerjakan sesuai dengan aturan. Jadi apalagi menjalankan sesuai perintah, paham? Taat. Itu apalagi ada lagi disiplin sesuai tupoksi. Apa dia disiplin, jadi disiplin. Disiplin, Ya. mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya pun pakai buang sampah. Disiplin. Ada satu ganja ini yang saya lihat. Jadi, apakah makna disiplin itu? Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu disiplina. Disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya bukan taat, bukan, ya. Disiplin itu artinya kan kita tahu taat tadi ya. Nah, jadi disiplin itu artinya sebenarnya adalah belajar. Jadi mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato awalnya. Jadi sekali lagi disiplin itu bukan taat, tapi disiplin itu belajar. Saya juga baru tahu setelah baca materi ini ya. Sebelumnya kan kita tahu seperti itu, disiplin taat aturan. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, maka disiplin tadi telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tadi ya, disiplin itu patuh taat. Disiplin itu patuh taat awal yang kita pikirkan selama ini. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang namanya disiplin itu pasti harus harus menetapi peraturan. Itu kan karena membuat kita tidak nyaman. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan. Jadi selama ini kita miskonsepsi antara disiplin ya. Jadi disiplin sekali lagi bukan taat peraturan, bukan, tapi disiplin adalah belajar. Oke, next. Nah di sini
maka disiplin disebutkan sebagai belajar kontrol diri. Jadi disiplin itulah belajar kontrol diri, bukan taat tadi ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk mencapai disiplin tadi, kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai universal itu nilai-nilai kebajikan itu harus bersifat umum, tidak merujuk kepada satu agama atau satu suku bangsa, tidak ya. Jadi sifatnya umum. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada kurikulum Merdeka itu adalah nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu yang umum ya. Itu yang sekarang sedang kita biarkan. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah salah satu contoh dari nilai kebajikan universal. Masih ada banyak lagi sebetulnya contoh-contoh lain. Jadi mungkin setiap organisasi itu punya nilai kebajikan tersendiri. Walaupun sifatnya harus tetap universal. Jadi ada yang mungkin suatu organisasi memiliki bahwa nilai-nilai kebajikannya adalah misalnya integritas misalnya gitu ya. Terus tidak seperti ini, misalnya kerjasama misalnya ya. Maka isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak hanya seperti contoh yang masih banyak contoh-contoh lain dari contoh nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan pengelolaannya. Jadi tujuan mulianya apa? Yaitu penerapan disiplin ini adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini berdasarkan BNSP ya, Badan Nasional Pendidikan. Nah, sehubungan dengan ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia ini butuh untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, itu untuk hidup ya. Beristirahat, jangan diporsir kerja itu ya. Kita butuh istirahat supaya bertahan hidup. Kemudian harus memiliki tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Penting ya, kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu contohnya? Rasa diterima. Kadang kan ada anak yang merasa dikucilkan di kelasnya ya. Berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya.
dipedulikan, ada yang dicuekin ya. Nah, itu sebetulnya berarti kebutuhan dasarnya sudah dia mengalami kehilangan kebutuhan dasar tersebut. Bekerja sama dan menjadi bagian kelompok itu termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Saling mengasihi, saling menyayangi, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu adalah kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kan suka ada anak yang saya tuh merasa mampu gitu ya. Jadi dia kan pamer gitu kan, nih aku kan bisa. Dia karena memang dia butuh seperti itu. Manusia memang butuh pengakuan ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Seperti contohnya kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, diakui, didengar, berhubungan dengan harga diri dan keinginan dianggap. Ada yang merasa diremehkan, ya seperti itu anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Anak-anak kan suka merasa dikekang, jangan anak kita juga ya, kita sendiri kan suka merasa dikekang. Nah kita butuh suatu kebebasan. Kebebasan itu apa? Di antaranya mandiri, otonom, memiliki pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru yang menarik, itu kebebasan. Jadi kan anak-anak di kelas juga mereka suka ingin kebebasan belajar ya, nggak mau kan dikekang oleh kita seperti itu. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah itu penting, makanya anak-anak kita harus mengajar dengan suasana yang menyenangkan, happy anak-anaknya, karena mereka butuh kesenangan ya. Jadi dalam kegiatan belajar itu kita kasih ada humor, ada permainan ya. Terus seperti itu bersenang-senang, bergembira, jangan tegang gitu ya, jangan yang serem-serem gitu ya di kelas itu. Karena memang kita sebagai manusia butuh kesenangan. Next. Sehubungan dengan kesenangan tadi, dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, kita lihat motivasi perilaku manusia. Ada orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ya. Nah, ada 3 jenis teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang kata saya tadi, Bapak Ibu berangkat ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu menghindari hukuman. Kan takut ditegur sama kepala sekolah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, nanti kan kalau saya datang pagi-pagi kan nanti dipuji sama kepala sekolah, ya, nanti dapat reward. Dapat reward, jadi guru terfavorit. Berarti kan itu ada mendapatkan imbalan ya. Imbalan itu kan tidak harus berupa materi, berupa pujian juga itu adalah imbalan. Nah, yang ketiga, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari positif, saya berangkat karena memang saya bertugas hari ini jam 7. Saya harus ngajar jam 7. Mau ditegur sama kepala sekolah, mau dikasih hadiah, mau dikasih apa terserah. Pokoknya saya memang tugas saya hari ini adalah mengajar di kelas jam 7. Jadi dia tidak, motivasi yang ketiga ini, dia merasa saya kan harus menjadi guru yang profesional, ya. Jadi saya harus datang sekolah tepat waktu, ngajar di kelas sesuai dengan jam saya. Terserah mau ada yang mengamati, mau ada yang
memberikan reward atau tidak, tetap saya melaksanakan itu karena memang itu adalah tugas saya. Saya sebagai guru yang profesional. Jadi itu datangnya dari diri sendiri. Jadi itu adalah disiplin positif itu seperti itu. Oke, next. Nah sekarang hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu apa ya? Ada yang tahu hukuman itu apa? Ganjaran. Hah? Ganjaran. Ganjaran. Hukuman itu ganjaran. Oke, mesti ganjaran. Kalau konsekuensi? Tindak lanjut. Tindak lanjut. Resiko. Resiko apa? Akibat. Ya. Kalau misalnya ada anak datang sekolah siangan kan, kamu push up 50 set dan 50 kali, itu berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman, mengapa? Kalau misalnya ada anak datang terlambat, ya, pelajaran olahraga nih, datang terlambat. Karena kamu datang terlambat, kamu lari 3 keliling. Hukuman. Jadi apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada kesepakatan. Ada MOU, ada konsekuensi. Kalau hukuman, setuju, ya. Sanksi. Jadi kalau hukuman itu langsung aja ya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada perjanjian. Nah, dan kadang-kadang tidak nyambung dengan SOP. Ya, tidak nyambung dengan kegiatan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Biasanya seperti itu hukuman. Nah kalau konsekuensi itu berkaitan dengan tata tertib. Ya, jadi kan sudah ada nih peraturannya kalau kamu tidak boleh datang terlambat. Di dalam aturan atau tata tertib sekolah kalau datang terlambat apa konsekuensinya? Ya, harus sekolah harus pakai seragam misalnya ya. Dan ada tata tertibnya, sudah dibuat peraturannya. Nah, pada saat melanggar berarti dia harus mendapatkan konsekuensi atas pelanggarannya. Kalau hukuman nggak ada tertulis, ya langsung aja main tindakan. Nah yang ketiga adalah restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar restitusi? Belum ya? Pengembalian restitusi. Nah jadi hukuman maupun konsekuensi itu memberikan rasa tidak nyaman kepada orang yang mendapatkannya. Ya, walaupun konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, tapi tetap dia pasti merasa tidak nyaman. Jadi ada hal ketiga, yaitu namanya restitusi. Restitusi ini yang membuat kita tadi yang win-win solution tadi, ya. Jadi tidak ada yang dibuat tidak nyaman. Oke, next. Nih bedanya antara hukuman dengan konsekuensi tadi ya, supaya lebih jelas bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau orang dihukum pasti dia akan merasa sakit, ya. Bisa sakit fisik, bisa juga sakit batin, ya. Tuh. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakiti karena berdasarkan dengan konsensus yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian hukuman membuat anak sakit atau sakit fisik maupun tadi ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pasti berbekas dalam hati itu. Saya tuh tadi kesiangan, masa cuma kesiangan 5 menit aja, suruh usaha 50, masih kadang dalam jangka waktu mungkin berbulan-bulan masih terasa, ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ada yang pernah mengalami dihukum kali gue dan masih ingat sampai sekarang gitu.
Biasanya Agak itu ada sewa sih, kagak berbekas, ya, membekas. Kemudian, Bos. nah kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama, karena dia sadar bahwa itu adalah sudah kesepakatan sebelumnya. Kalau yang tadi kan hukuman ujung-ujung dikasih hukuman, gitu ya. Nah itu jangka lama, tentunya apa rasa sakitnya. Kemudian hukuman juga adalah membuat anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum, jadi anak itu benci. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Jadi, oh ya saya tahu sekarang peraturannya begitu, berarti saya harus taat. Tapi kalau dihukum, tiba-tiba dihukum itu hukuman itu anak jadi membenci. Kemudian yang berikutnya, ciri hukuman itu adalah berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan tadi, karena kamu melanggar konsekuensinya apa? Ya, kalau yang hukuman itu berupa paksaan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, jadi kan sesuai dengan aturan. Jadi oh berarti saya besok harus datang lebih pagi karena aturannya demikian, ya. Jadi dia menyesuaikan diri. Kemudian hukuman adalah konsep diri yang buruk. Jadi pokoknya yang namanya hukuman itu pasti nanti image-nya adalah jelek, ya, membekas. Sedangkan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, taat, berarti kan taat peraturan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ya kalau dihukum kan anak suka nggak ngaku ya salahnya karena takut dihukum kan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dalam hukuman biasanya ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara, tidak seperti nah tadi ya restitusi. Nah yang belum tahu restitusi, saya juga baru tahu restitusi setelah membaca materi ini ya. Jadi sebetulnya sudah dilakukan oleh kita, cuman kita tidak menyadarinya dan tidak mengutamakan hal yang ini gitu, karena kita cenderung ke yang tadi hukuman dengan ke konsekuensi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya adalah memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman, apakah dengan memberikan hukuman dia akan kesalahannya akan bisa diperbaiki? Tentu, malah ada dendam kadang ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kolaboratif itu berarti ada campur tangan orang ya, bersama-sama langsung sesuai dengan kita mencari solusi, tidak menghukum. Nah, kita lihat, kita bisa membandingkan antara hukuman dan disiplin. Jadi yang konsekuensi dan restitusi itu termasuknya ke dalam identitas sukses. Sedangkan hukuman itu adalah identitas gagal. Tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tadi dibahas tadi konsekuensinya harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi tidak ada yang menyakitkan
mendekat, tapi justru memberikan pilihan. Itu restitusi. Kemudian identitas gagal itu berarti hal negatif akan membekas di dalam diri anak tersebut. Konsekuensi itu netral karena memang sebelumnya sudah ada kesepakatan ya, jadi disebutnya netral. Nah, kalau restitusi itu positif. Nih, ini contoh-contohnya. Tadi sudah dibahas yang tidak nyaman ya. Kemudian, nah kalau restitusi itu menguatkan murid. Kalau hukuman membuat tidak nyaman, kalau restitusi itu justru menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman anak tersakiti atau konsekuensi anak tidak nyaman, kalau dalam restitusi justru anak mendapatkan penguatan, berikan penguatan. Kemudian kalau dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dalam restitusi justru ada pemecahan masalah. Ya, jadi tidak ada perilaku yang pasif agresif. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan dihukum juga anak tidak takut menjadi dilanggar lagi ya. Banyak kan yang dihukum tapi nggak jerah. Nanti berikutnya melakukan kesalahan dihukum lagi, tapi nanti dilakukan lagi kesalahannya, itu tidak jerah. Sedangkan konsekuensi merupakan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi itu tadi kan melihat ke peraturan sesuai dengan ke peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam restitusi murid bertanggung jawab untuk perilaku sendiri. Dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, jadi berlanjutan. Jadi nanti dia akan seterusnya akan berperilaku seperti itu. Dalam hukuman biasanya ada ucapan atau ungkapan peraturannya adalah bla bla bla, maka kamu harus bla bla bla. Ya. Itu dalam hukuman. Dalam konsekuensi, kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya, masih ada ungkapan-ungkapan yang lebih halus ya oleh konsekuensi. Nah, kalau restitusi tidak berdasarkan peraturan, tapi apa yang kamu yakini? Kamu yakin kalau yang kamu perbuat ini benar atau tidak? Jadi nggak langsung nggak menyebutkan peraturannya begini, harus begini, tidak. Tapi kita menggali dulu biar anak yang menyadari bahwa kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan ini atau keyakinan bahwa kita ini harus, misalnya kita harus menghargai orang lain. Kamu yakin nggak kalau kita harus menghargai orang lain? Nah, tanya dulu anaknya, yakin atau tidak? Kemudian hukuman itu murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sedangkan dalam restitusi murid menghormati dirinya, bukan ke peraturannya, tapi ke dirinya, menghormati dirinya dan orang lain. Itu untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Kalau hukuman kan untuk menebus kesalahan, karena bersalah kamu dihukum. Kalau restitusi ini
adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini yang utama ya. Jadi kita mencari solusi, bukan menghukum ya, tapi mencari solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak mengasingkan. Kita tidak membuat anak terasing, tapi mengembalikan kepada kelompoknya. Oke, itu dulu, cukup dulu, sekian dulu sebentar ya. Kita break dulu. Apa namanya? Ice break dulu. Iya. Ya. Coba ya, silakan minum dulu. Udah habis. 5 posisi kontrol guru. Nih, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai apa? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami posisi kontrol sebagai penghukum? Pernah ya? Pernah? Sering. Pernah lah, saya juga pernah sebagai penghukum. Kemudian pernah menjadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak tuh merasa bersalah, yang bersalah ya. Pernah? Kemudian yang berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Pernah ya? Sering. Oke. Ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Atau posisi guru sebagai manajer. Bukan manajer perusahaan gitu ya. CEO ya. Ini manajer di sekolah. Oke, kita lihat selanjutnya posisi-posisi kontrol guru. Next, baiklah. Nih, ada 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Jadi posisi kontrol penghukum ini, guru biasanya berbuat menghardik. Kamu itu datang terlambat, tidak mengerjakan PR, gitu ya. Itu biasanya menghardik gitu. Posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah, ya, mengatakan hal lebay gitu ya. Kita kalimatnya itu, kamu itu gimana sih? Kamu kasihan gak sih sama ibu? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah kalau kamu kan nurut. Gimana coba? Itu anak jadi merasa, ya gitu ya, merasa bersalah itu membuat rasa bersalah. Kalau teman itu nyantai biasanya, ya, sikapnya santai. Kamu gimana sih? Kenapa datang terlambat? Gitu ya. Ya pokoknya santai lah, perlakuan seperti dengan teman sendiri gitu ya, bahasanya. Kadang panggil, apa kabar guys? Gitu ya. Seperti itu. Itu berarti dengan posisi sebagai teman. Ada lagi posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini ukurannya tadi peraturan, ya. Pokoknya peraturan itu kamu harus sesuai dengan peraturan. Jadi dia bicaranya sesuai dengan aturan, hitungan. Nah, kalau manajer dia akan mengajukan pertanyaan. Jadi menghadapi anak itu dia mengajukan pertanyaan. Gak menghardik, gak membuat rasa bersalah, gak juga lebay gitu ya. Gak seperti teman terlalu dekat gitu ya, terlalu santai juga tidak, tapi dalam posisi yang wajar. Pada posisi penghukum, guru biasanya berkata,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas, nanti ibu hukum. Ya, awas ya kalau kamu sudah mengucapkan. Di ancaman intimidasi ya. Itu. Ya, kalau itu posisi penghukum. Pernah kan? Pernah ya? Sering. Ya. Pandang sering. Kalau posisi penghukum. Kalau merasa bersalah tadi, kamu seharusnya kamu sudah tahu tempat ibu itu lelah mikirin kamu, belum kerjaan di rumah, coba ya namanya lebay ya, itu seperti itu merasa bersalah. Pasti pernah kan ya ibu-ibu terutama ya. Pasti pernah. Kadang-kadang supaya terlihat penderitaan kita di hadapan anak-anak, biasanya kayak kadang-kadang seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian kalau teman nanti bersifat santai, ramah tapi santai ya. Nah kalau pemantau tadi berhubungan dengan peraturan. Peraturan apa? Peraturannya. Nah hasilnya kalau kita berdiri sebagai posisi hukuman, biasanya anak memberontak, menyalahkan orang lain. Ya. Kalau dia yang salah, biasanya dia menyalahkan orang lain. Kemudian berbohong, itu biasanya berbohong karena untuk menutupi kesalahannya. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah dia menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi antara penghukum dan pembuat rasa bersalah itu intinya adalah nanti anak menghindari hukuman. Itu termasuk ke dalam identitas gagal ya, karena kontrolnya dari luar bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau posisi kontrol yang sebagai teman dan pemantau, ini biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu tadi kita tidak membentak, tidak lebay, ya, tapi posisinya memberikan pertanyaan secara sewajar yang kita yakini. Apa yang kamu yakini sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Coba, kalau kamu misalnya ada anak yang terlambat sekolah, jadi kira-kira gimana memperbaikinya? Jadi kalau supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi nggak langsung menghukum, nggak memarahi, tidak, tapi bertanya jawab, melakukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan alasan. Nah, nanti anak suruh mencari solusinya, kita yang memandu, nanti anak sendiri yang akan mencari solusinya. Misalnya ada anak terlambat, coba, kenapa kamu terlambat? Ya karena bangunnya kesiangan. Anak kita kan kebanyakan kesiangan bangunnya, orang tuanya jauh kan, tidak ada di rumah. Nah, kita kan tidak bisa langsung menghukum begitu saja. Orang namanya bangun kan tidak sadar hadir orang itu ya. Jadi kalau bangunnya kesiangan, nah kira-kira kita cari solusinya apa? Jadi kira-kira kamu supaya tidak terlambat lagi gimana? Suruh berpikir dulu, cari alternatif dulu. Jangan lupa, besok jangan kesiangan lagi. Besok jangan dulu. Nah, seperti itu ya. Tapi kita mencarikan solusi. Jadi menanyakan kira-kira apa yang bisa dikerjakan supaya dia tidak terlambat lagi. Mungkin nanti dia menjawab, ya udah Bu, besok mau pasang alarm misalnya ya. Selain pasang alarm apa lagi? Jadi jangan hanya cuma satu. Jadi kita cari kemungkinan penyelesaian masalahnya. Apa di rumah siapa yang bisa membantu bangunkan? Selain karena tidak ada orang tua, karena nenek, mungkin tetangga, atau mungkin teman, ya. Kalau tidak ada berarti tadi alarm. Terus kita yakin lagi kapan kira-kira kamu akan melaksanakannya. Ya mulai besok misalnya dia kan, nanti dia akan menjawab sendiri. Jadi tidak serta-merta menghukum. Jadi kita memberikan kesempatan dia untuk mencari solusi. Nah setelah dia mencari solusi itu kan kita akan kembalikan dia ke kelompoknya lagi, tidak diasingkan.
Jadi pada posisi kontrol yang manajer ini menunjukkan identitas berhasil atau sukses. Kenapa berhasil atau sukses? Karena dia nanti bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah penguatan pribadi. Kalau tadi kan yang menghukum itu kan memberontak karena dia akan memberontak. Kalau yang teman atau memantau dia ketergantungan. Ya kalau peraturannya gitu baru ya. Kalau peraturannya baru dia mengikuti peraturan. Tapi kalau yang manajer tadi anak-anak mendapatkan penguatan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Itu untuk yang penghukum dan pembuat masalah. Sedangkan untuk teman dan mentor, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian yang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan dalam manajer, murid meletakkan dirinya sendiri. Jadi murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau yang penghukum kan dia karena terasa terintimidasi ya, jadi dia pasti meletakkan gurunya atau orang lainnya. Tapi kalau dalam manajer berarti pada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, sehubungan dengan budaya positif tadi, maka setiap kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, buatnya tuh dibuat kesepakatan kelas yang kita jadi kelas. Atau kesepakatan kita mengajarkan di kelas. Ya, perjanjian. Jadi yang apa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Kemudian jadi kalau peraturan kelas itu namanya juga peraturan, pasti yang buatnya orang lain, ya, pasti yang bikinnya orang lain. Misalnya peraturan kelas itu oleh wali kelasnya dibikin ya, wali kelas yang membuat peraturannya begini, atau peraturan sekolah berarti kan sekolah yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah kesepakatan seluruh warga kelas. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak merasa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Oke, next. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kan selama ini kita bikinnya peraturan ya, ditempelkan di kelas-kelas peraturan tata tertib gitu ya. Mengapa kita harus buat keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contoh dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua? Kenapa coba aturannya harus pakai helm? Karena supaya kepala. Melindungi kepala. Supaya ditilang. Supaya nggak kerja sama polisi. Supaya tidak ditilang. Betul, itu intinya. Berarti pakai helm itu supaya tidak ditilang. Oh, Ustaz. Mengamankan pengendara kan supaya aman, supaya pada saat kecelakaan meminimalisir cedera gitu ya. Itu tujuan intinya kan, bukan untuk ditilang, bukan kan tujuannya. Nah sekarang kenapa bapak ibu ke sekolah pakai helm?
Melindungi kepala. Supaya nggak panas. Yakin karena supaya selamat atau supaya tidak ditilang sama polisi? Dua-duanya. Ya. Supaya tidak ditilang. Ya berarti kesehatan ya, berarti intinya ke kesehatan. Oke. Sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 5M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu untuk apa? Untuk kesehatan diri sendiri. Kesehatan diri sendiri, Iya. supaya tidak tertular ya. Juga Corona. menyelamatkan orang lain supaya orang lain tidak tertular kalau kita ya sakit. Nah sekarang Bu Sri pakai masker. Ya. Jadi Bu Sri apa tujuannya pakai masker? Ayo. Ya, supaya tidak tertular ya. Seperti itu. Untuk proteksi diri, ya, untuk melindungi, untuk proteksi ya, melindungi diri dan orang lain. Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang Karena tepat ambulistik. waktu? Episode ini larang. Saat mengajar, ya, saat belajar. Kenapa harus ada peraturan tepat waktu? Supaya lebih nyaman dulu. Ya, tidak mengganggu kegiatan. Karena kalau ada yang terlambat, nanti jadi ada jeda gitu ya. Jadi mengganggu kegiatan. Oke. Jadi untuk memotivasi, untuk mendukung motivasi instruksi, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tadi seperti tadi pakai helm itu intinya bukan untuk ditilang, tapi untuk keselamatan kita, ya. Pakai masker juga bukan karena ada dulu kan ada ya, pernah ada kalau yang tidak masker kan ditilang juga ya, pernah juga ya. Jadi sebenarnya pakai masker memang kita ingin melindungi diri kita sendiri. Seperti tidak hadir tepat waktunya juga supaya tidak mengganggu kegiatan. Sehingga kita nyaman dalam. Oke, next. Nah, jadi budaya-budaya positif yang ada dalam diri kita tadi, pertama kita dibuat di dalam peraturan kelas. Ya. Jadi pertama kita di dalam lingkup kelas. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas bersama dengan siswa-siswanya pasti punya peraturan kelas kan. Nah, kalau peraturan kelas itu nanti kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Sudah dijelaskan tadi ya. Kalau peraturan kan dibuat oleh orang lain, satu orang. Kalau nanti keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama secara mufakat. Musyawarah. Jadi awalnya kita dari peraturan dulu, peraturan kelas dulu. Nah, jika sudah terbentuk keyakinan kelas, maka lingkungan pun akan menjadi positif. Akan terbentuk lingkungan yang positif, minimal kan di kelas dulu. Ya. Nah, setelah lingkungannya positif, maka nanti akan terbentuk budaya positif. Jadi nanti kalau masing-masing kelas sudah membiasakan, sudah terbentuk budaya positif, maka akan terbentuklah budaya sekolah yang positif, ya, seperti itu. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita membuatnya tidak menggunakan yang negatif. Misalnya, jangan membuang sampah di kelas kan. Tapi kita membuat kalimatnya yang positif. Apa coba kalimat yang positif dari? Ya, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak, jangan buang sampah, jangan datang terlambat. Seperti itu ya, bukan. Tapi datang tepat pada waktunya. Nah, nanti biasanya anak-anak akan nanti setiap anak itu kita berikan kertas, boleh kertas post-it atau apa ya, kertas boleh secat kertas. Silakan nanti anak
menyampaikan peraturan keyakinan kelas yang akan mereka tuangkan. Jadi semua dikasih kelas 32 atau 33 ya, kasih kertas satu anak satu. Oh tidak hanya satu, anak-anak boleh misalnya dia saya punya 3 ide gitu ya, boleh. Nanti kita kumpulkan di depan, nanti kita sortir, pasti kan ada yang sama, yang mana pasti ada yang sama. Nah nanti dari kalimat-kalimat yang anak-anak itu pasti masih ada yang negatif kalimatnya, ya pasti masih ada yang negatif. Nanti kita rumuskan menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kadang-kadang kalimatnya itu luas, kan? Lebih luas. Nah, supaya kalau peraturan terlalu banyak, anak-anak pasti nggak inget ya, lupa. Peraturan kan banyak, seperti tata tertib sekolah kita kan banyak itu kalau lihat dari tata tertib kan banyak. Coba kita panggil anak satu tata tertib SMP, inget nggak? Misalnya ada grade, ada berapa ya? Mungkin ada 20 lebih. Ada yang hafal nggak? Tidak mungkin, jangankan anaknya kita juga nggak hafal kan? Ya harus lihat ya. Tapi kalau untuk membuat keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak. Jadi anak ingat. Ya. Nah, dari contohnya misalnya seperti ini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau ini masih berupa yang sebelah sana ya, ini keyakinan kelasnya masih luas. Jadi kita yang contoh yang di tengah ini adalah skala kelasnya lebih tepat. Jadi di situ kita membuat contohnya kami guru dan murid. Jadi anak-anak merasa bahwa terlibat kita murid sama guru ya, jadi sama-sama. Jadi keyakinan ini tidak hanya berlaku untuk saya sebagai murid, tapi juga dari guru. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apa saling menyayangi itu di dalamnya? Berarti kan tidak menyakiti orang lain dan menyatu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Apa berarti? Berarti kan mengerjakan tugas, rajin, berangkat ke sekolah, tepat waktu ya. Kemudian tidak pernah bolos, tidak pernah malas, itu termasuk ke dalam semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, tidak akan bullying kepada temannya, tidak akan mengolok-olok pada temannya, tidak akan mengganggu temannya. Itu berarti peduli. kami murid yang peduli dengan. Jadi kalimat-kalimatnya berupa kalimat positif seperti ini. Gak usah banyak kan, cuma tadi seperti ini ya 3, tapi di dalamnya dijelaskan nanti ke anak yang masuk dalam kegiatan yang A, B, C itu apa saja. Kemudian ini ada juga contoh yang berikutnya, yaitu contoh keyakinan kelasnya berupa hormat, bekerja, diterima dan dimiliki orang dan barang dari orang lain. Jadi ini kan intinya nggak boleh mengambil barang dari orang lain, harus menjaga barang masing-masing gitu ya. Itu hormat. Bekerja, tadi bekerja berarti kan melaksanakan tugasnya, dia melaksanakan tugas dikerjakan, ya mengerjakan PR dan sebagainya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Berarti kan tidak ada yang mengucilkan orang lain, semuanya merasa berada diterima sebagai milik kelas, sebagai anggota kelas. Ini hanya beberapa contoh, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kesepakatan kelas yang masing-masing. Seperti itu. Next. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas bedanya ya. Kalau peraturan di sini selalu contoh misalnya. Contohnya peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti ini adalah termasuk keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau saling menghormati ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi berarti menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Karena kalau dia terlambat
ada yang berbahaya tidak membahayakan orang lain atau keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Intinya apa? Yaitu untuk kesehatan. Jadi misalnya kalau bikin keyakinan kelas tentang kesehatan, menjaga kesehatan, nah diantaranya adalah itu narkoba, merokok, gitu ya, minuman keras, itu berarti kesepakatannya adalah menjaga kesehatan. Jadi anak-anak diberi pemahaman seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran nih, ini anak-anak itu biasanya suka rebutan kan? Ini artinya tadi menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker tadi masih dengan keselamatan kesehatan. Contohnya, jangan berdiri di kelas atau di koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Oke, next. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah kita bahas ya. Restitusi itu adalah pilihan dari antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini ada pilihan yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi bentuknya berupa segitiga restitusi. Nih, restitusi seperti ini, segitiga restitusi. Jadi pada saat kita menangani suatu masalah, anak yang bermasalah, kita menggunakannya segitiga restitusi. Ini yang dilakukan oleh posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer, bukan pembuku, bukan pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Yang pertama yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Tapi ini tidak harus urutannya, tidak harus tidak harus yang pertama yang di bawah dulu enggak ya. Ini urutannya bisa acak. Intinya ada 3 hal ini yang dilakukan. Ada menstabilkan identitas. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya, tidak ada kan yang suci di manusia itu pasti ada yang salahnya. Ya. Jadi kita menanamkan kepada anak bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Termasuk guru juga kita pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita bisa memvalidasi kebutuhan. Tadi kan ada 5 kebutuhan pokok tadi ya, masih ingat ya? Jadi kita tanya, anak melakukan kesalahan itu alasannya apa? Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa menonjol teman kamu misalnya ya. Kenapa dia menonjol temannya? Karena mungkin dia dianggap remeh ya. Berarti kan ada tadi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi kalau tadi kamu diremehkan, apakah ada cara lain selain menonjol gitu ya? Ditanya dulu kan. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Tadi kan anak-anak sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Tanyakan coba, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kan menonjol itu berarti dia sudah mengganggu orang lain ya. Tadi kan mungkin kita sudah punya kesepakatan menghormati, saling menghormati atau menghormati orang lain. Berarti kan kesepakatan itu yang dia langgar. Iya, dengan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kamu sebenarnya pengen apa? Biasanya pengen dihargai di kayak ya. Saya itu pengen dihargai, saya kan tidak terima kalau jadi kita menanyakan hal seperti itu segitiga restitusi. Jadi kita tidak menghardik, tidak memarahinya, tapi menanyakan hal-hal ini terlebih dahulu. Oke, next. Nah, yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas, pertama untuk
membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kan anak tadi berbuat salah, tapi tidak kita marahi kan? Jadi dia merasa tidak gagal, tapi dia bisa menjadi positif karena tadi disebutkan kategorinya itu hal manusiawi. Kamu nonjok itu manusiawi, kamu nonjok orang itu ya. Nah, karena kan tidak semua orang juga pernah melakukan kesalahan gitu tadi ya. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu tadi. Itu disabilitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu yang diucapkan oleh kita sebagai manajer tadi, ya, dalam diskusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kan ada anak yang merasa bersalah terus aja yang merasa bersalah dia tuh, jadi nggak bisa berkembang karena dia merasa sudah melakukan kesalahan dan terus saja merasa bersalah walaupun sudah sudah dikenakan oleh kita. Ini untuk yang berikutnya itu tadi yang saya diskusi masih sebelumnya lagi. Nah, yang validasi kebutuhan tadi, contoh-contoh kalimat kalau kita untuk memvalidasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya. Ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia punya tujuan. Jadi kita tanya kamu tujuannya apa? Ya, memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh yang bisa digunakan oleh guru pada saat kegiatan paling kedua adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi tidak ada hardikan tadi ya, tidak ada kemarahan, namanya memvalidasi. Oke, berikutnya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kan kita sudah sepakati di kelas. Terus apa keyakinan kelasnya? Berarti kamu percaya nggak sama keyakinan itu? Kenapa sampai dilanggar? Gitu ya. Jadi kita yakinkan dulu anak itu percaya keyakinan tersebut. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ditanya, anaknya kita menanya, memberikan pertanyaan saja, tidak memarahi pertanyaan dari ya, next. Jadi intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi ini ringkasannya yang dari yang tadi ya, ringkasannya tadi. Jadi yang kita ucapkan itu sebetulnya tidak banyak, ya, 30 detik saja itu bisa memberikan pesan yang baik, bisa mengembalikan siswa kita kembali ke tujuan semula. Ya.
Ini beberapa contoh ungkapan-ungkapannya. Nanti bisa kita share ya. Oke, next. Jadi kesimpulannya, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran bila lingkungannya terasa aman. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Oke, anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ya, kesepakatan. Apalagi? Perjanjian. Ya, apalagi? Kalau peraturan, tahu nggak kalau peraturan? Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja? Kenapa? Kenapa nggak peraturan aja? Peraturan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa kita buatnya keyakinan kelas? Yang tahu? Sepakati. Ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang yang disepakati. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh semua warga kelas. Jadi nanti isinya tidak berupa seperti peraturan. Kalau peraturan kan dilarang merokok, ya, dilarang berbicara pada saat belum makan, misalnya ya, dilarang membuang sampah. Jadi kalau keyakinan kelas nanti bentuknya adalah pernyataan yang positif, nggak ada negatif, nggak ada yang jangan, nggak ada ya, nggak ada yang dilarang, jangan. Jadi misalnya kalau misalnya dilarang membuang sampah, berarti apa pernyataan positifnya? Sama dengan apa? Menjaga kebersihan. Kalau misalnya dilarang mencontek, berarti apa? Nilai kebajikannya? Ya, jujur. Ya kan? Kalau yang mencontek berarti kan tidak jujur. Nah, kita bikinnya kalimatnya yang positif, jadi jujur gitu. Terus misalnya tidak mengganggu orang lain, berarti apa? Menghargai orang lain. Berarti menghargai diri sendiri atau orang lain. Ya, apa betul? Dilarang membuang sampah, jadi apa tadi? Jaga kebersihan. Paham ya? Oke, baik, sekarang kita akan mulai masing-masing ibu akan berikan satu kertas untuk menuliskan keyakinan kelas yang ingin kamu sepakati di kelas kita ya.
Baik anak-anak, kita semua sudah mendapatkan kelas masing-masing ya. Dari beberapa keyakinan kelas yang sudah kamu tulis, ini ada beberapa yang sama. Berarti nanti kita akan sortir mana yang sama ya. Jadi tidak sebanyak ini. Dan ini dalam kebersihan, disiplin, jujur. Jadi jujur sama sudah ada. Kebersihan sudah ada. Disiplin, jujur, dan kebersihan sama. Yang sudah kalian sepakat di sini ada beberapa yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, ini ada menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan, kemudian disiplin dan jujur, ya. Kemudian tertib, kemudian sopan, kemudian sesuai jadwal, ya, dan saling menghargai. Ini ya. Ya, ada berapa? Ada 6 kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi sepakat ya, ini kita yang 6 ini ya. Pertama, sekali lagi menjaga kebersihan, disiplin dan jujur, kemudian tertib, sopan, kemudian mengerjakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu, kemudian saling menghargai. Ya, oke. Jadi itu kesepakatan yang kita keyakinan kelas yang ada di kelas 9. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nanti Pratama dari kelas 9B. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hamzah dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Cinta Putri dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrolan dari kelas 9B. Saya merasa sangat senang karena siswa-siswi kelas 9B menjadi bersemangat untuk melakukan keyakinan kelas. Saya merasa senang. Saya sangat senang. Sangat senang. Sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting. Keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting sekali. Saya merasa sangat senang karena siswa-siswi kelas 9B menjadi bersemangat untuk melakukan keyakinan kelas. Jadi belajarnya biar tertib dan lancar. Supaya kita bisa belajar disiplin dan tertib. Karena dengan adanya keyakinan kelas akan mempermudah pembelajaran menjadi tertib dalam belajar.